Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk kegiatan diseminasi pedoman MCSP area BMD tahun 2026. Untuk pagi ini kita wilayah tengah ya, Bapak dan Ibu. Pemateri hari ini adalah Bapak Handayani. Kemudian perkenalkan saya Buti Nurhayati selaku pemandu kegiatan kita hari ini, dan mohon izin karena kendala teknis jadi kamera tidak bisa muncul. Nah, kegiatan hari ini kita langsung nanti pemaparan oleh Pak Handayani sampai selesai. Beliau nanti menyampaikan pedoman, kemudian dokumen, kemudian contoh-contoh, baru diteruskan dengan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ataupun melalui link, nanti apabila penjelasan dari Pak Handa ini masih kurang, nanti silakan untuk raise hand ya, supaya kami berikan layar diskusi langsung dengan narasumber. Baik, di layar sudah tampil ya. Paparan pertama berarti waktunya Pak Handayani untuk menyampaikan materi di siang hari ini. Waktu dan layar Pak Handayani kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Uri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat, Bapak Sekda, Bapak Inspektur, para kepala OPD dalam hal ini dari BPKAD, kemudian juga dari PUPR, Perkim, ataupun dari OPD yang lain, dan juga tentunya para rekan-rekan admin MCP dari seluruh Pemda di wilayah Indonesia Tengah. Sesi pertama tadi telah kami lakukan dengan Pemda di wilayah Timur, dan untuk sesi kedua ini kita lanjut untuk Pemda di wilayah Tengah. Dalam pemaparan indikator-indikator di MCSP RBS di area pengelolaan BMD ini, kami akan sampaikan nanti mekanismenya. Pertama, kami akan sampaikan dulu, kemudian nanti untuk tanya jawab dilakukan dengan yang pertama berdasarkan pertanyaan yang sudah masuk di list, lalu setelah itu berdasarkan penanya yang mengajukan raise hand. Baik, untuk yang pertama kami sampaikan bahwa pada area BMD di MCSP RBS tahun 2026 ini ada beberapa perbedaan dengan indikator-indikator dalam area BMD di MCSP tahun sebelumnya. Ya, di mana fokus pada MCSP tahun ini adalah fokus untuk kegiatan yang lebih tajam mendorong perbaikan tata kelola Pemda berkaitan dengan pengelolaan BMD, sehingga eviden-eviden yang diminta di dalam pedoman ini mohon dapat diperhatikan oleh Pemda dan dipenuhi semaksimal mungkin, baik nanti eviden yang berupa file PDF maupun eviden yang berupa file Excel. Ada 6 fokus dalam pencegahan korupsi terkait dengan siklus BMD. Yang pertama, pemutakhiran data aset. Nah, sekaligus juga ini menjadi indikator pertama, yaitu pemutakhiran data aset, di mana dari pengelolaan area BMD selama beberapa tahun melalui MCSP misalnya atau MCP, teridentifikasi bahwa Pemda juga belum melakukan pemutakhiran data aset secara berkala, ataupun aset-aset yang ada ini belum sepenuhnya masuk atau terkelola dalam database. Oleh karena itu, kami juga tetap mendorong dalam tahun 2026 ini agar Pemda melakukan kegiatan pendataan aset kembali, dimutakhirkan datanya, ditemukan, dicari, dicatat ya, nanti melalui kegiatan inventarisasi secara periodik. Lalu yang kedua berkaitan dengan legalitas dan penertiban aset, bahwa status hukum dari aset atau BMD yang dimiliki oleh Pemda ini harus jelas dan juga harus dapat dikuasai, dan apabila terdapat aset yang masih bermasalah atau dikuasai oleh pihak lain harus dilakukan upaya-upaya untuk penertiban aset tersebut. Yang ketiga berkaitan dengan RKBMD dan efisiensi HPS, selama ini Pemda belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pengadaan BMD. Dalam hal apa? Dalam hal kesesuaian dengan RKBMD. Mungkin yang lebih banyak dikerjakan adalah menyusun RKPD, tapi RKBMD-nya ini tidak disertai. Padahal RKBMD juga sebagai bagian dari RKPD dalam kegiatan perencanaan.
Sehingga dokumen RKBMD ini didorong untuk ditandatangani juga oleh kepala daerah. Dan dalam melaksanakan PBJ agar mengacu pada RKBMD. RKBMD itu kan rencana, jadi berupa daftar kegiatan perencanaan terkait dengan pengadaan barang milik daerah. Dalam pelaksanaan PBJ juga kami sangat mendorong diwujudkannya efisiensi. Nah, agar bisa mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan PBJ, mulai dari penetapan pagu, penetapan nilai HPS, kemudian juga kesepakatan nilai kontrak, itu harus dilakukan upaya-upaya pertama review HPS-nya, yang kedua proses negosiasinya, dan yang terakhir bisa dihasilkan efisiensi dalam pelaksanaan PBJ tersebut. Lalu pemanfaatan aset secara optimal, bahwa tidak dapat dipungkiri di Pemda masih banyak aset-aset yang nganggur, aset-aset yang idle, yang sebenarnya itu potensial untuk menambah pendapatan asli daerah ya, dari pendapatan lain-lain berupa pemanfaatan BMD. Oleh karena itu, di tahun sekarang kami mendorong Pemda untuk melakukan identifikasi, pemetaan, menginventarisir aset-aset idle yang ada di Pemda. Kemudian di antara aset idle itu mana yang bisa dimanfaatkan, baik dengan cara disewa, dikerjasamakan, atau dengan cara-cara lain yang sesuai dengan ketentuan. Dan pada akhirnya pemanfaatan aset idle tersebut dapat memberikan nilai tambah terhadap PAD, menghasilkan pendapatan untuk menambah PAD. Yang kelima adalah penghapusan dan pemindah tanganan. Dalam proses penghapusan dan pemindah tanganan atas aset-aset yang memenuhi kriteria untuk dihapuskan atau dipindah tangankan, prosedurnya agar dilakukan secara sesuai. Jangan sampai nanti sembarang aset diklaim itu dihapuskan, padahal tidak memenuhi kriteria untuk dihapuskan. Ataupun dalam satu Cek sound Bapak Ibu? sudah. Oh, ya. Tes. Ya, kami lanjutkan. Bahwa dalam penyerahan PSU, Pemda harus mengikuti ketentuan regulasi yang terbaru, karena aset PSU merupakan hak Pemda yang harus diupayakan semaksimal mungkin dapat dikuasai oleh Pemda. PSU yang tidak segera diambil alih ini berpotensi untuk dikuasai kembali oleh pihak pengembang, dijual, ya, padahal seharusnya itu adalah hak Pemda. Nah, disitulah salah satu letak atau celah potensi kerawanan korupsi. Nah, baik, kita akan mulai satu persatu dari indikator yang pertama. Silakan di next. Indikator yang pertama adalah pengamanan administratif BMD. Ada 3 subindikator. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, kemudian juga pendataan aset, dan yang selanjutnya melaporkan hasil inventarisasi tersebut. OPD yang bertanggung jawab untuk pemenuhan indikator ini, mulai dari BPKAD, OPD pengguna, dan juga inspektorat, serta di bawah koordinasi Sekda, yang harus memastikan proses inventarisasi ini dapat berjalan secara efektif. Adapun untuk eviden yang harus diupload sesuai dengan pedoman, yang harus diupload adalah pertama, laporan hasil inventarisasi BMD yang ditandatangani dan disahkan oleh Sekda disertai dengan lampiran pendukung hasil inventarisasi. Nah, untuk eviden yang pertama nanti jenisnya berupa PDF. Jadi laporan hasil inventarisasi ini mohon diperhatikan Bapak Ibu ya, yang harus diupload laporan, bukan sekedar rekapitulasi. Jadi ketika nanti mengupload laporan hasil inventarisasi, itu mengikuti ketentuan format laporan, disertai dengan seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi tersebut, termasuk dokumen nomor 2 ini, Excel ya,
yang berisi hasil inventarisasi juga dilampirkan untuk jadi eviden nomor 1. Nah, setelah itu untuk nomor 2-nya, eviden yang berupa Excel, yang Excel masih mentah atau isian data itu yang sesuai dengan format dalam link download juga diupload. Jadi untuk indikator pertama, eviden yang harus diupload ada 2 jenis, yaitu laporan hasil inventarisasi BMD ditandatangani dan disahkan oleh Sekda sesuai lampiran dokumen pendukung berupa PDF, formatnya menyesuaikan dengan Permendagri. Kemudian yang kedua, lampiran hasil inventarisasi. Ini berupa Excel, formatnya mengikuti contoh dari link download. Di next. Nah, ini contohnya, misalnya laporan hasil inventarisasinya dari Kota Denpasar. Kemudian untuk Excel-nya sesuai dengan format, ini contoh isiannya. Jadi contoh-contoh isian filenya bisa dilihat di link download. Lanjut. Berikutnya adalah, sebentar. Tadi terkait dengan inventarisasi. Terkait dengan inventarisasi ini bisa dilakukan secara sekaligus ataupun bertahap. Bertahap dalam rentang waktu 5 tahun untuk perbagian jenis aset. Di dalam laporan MCSP ini, untuk inventarisasinya, kami mendorong pada inventarisasi terkait dengan tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, ya, dan juga jalan irigasi. Lalu apabila tidak dapat dilakukan secara sekaligus, Pemda boleh melakukan inventarisasinya secara bertahap. Misalkan untuk aset berupa tanah dan kendaraan dulu, atau misalnya berupa tanah dulu. Nah, silakan. Yang terpenting dalam rentang waktu 5 tahun itu selesai inventarisasinya. Apabila Pemda sudah memiliki atau sudah melakukan inventarisasi di tahun 2025, 2024, 2023, atau 2021, maka nanti dokumennya disatukan saja. Apabila nanti filenya terlalu besar, maka untuk yang laporan hasil inventarisasi tahun-tahun sebelumnya, itu dibuat linknya, link di lampiran laporan inventarisasi yang tahun sekarang. Jadi agar kami bisa melihat bukti bahwa di tahun-tahun sebelumnya sudah ada inventarisasi yang dilakukan terhadap beberapa aset. Jadi ini nanti laporannya satu kesatuan ya, dalam rentang 5 tahun disatukan. Baik, lanjut. Yang kedua adalah pengamanan legal formal dan penertiban aset. Dalam pengamanan legal formal dan penertiban aset, nanti OPD yang bertanggung jawab mulai dari BPKAD, OPD pengguna, dari inspektorat, dan juga agar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini kantor pertanahan atau BPN setempat. Adapun indikatornya dan eviden yang harus dipenuhi, bisa di next ya. Ya, yang pertama adalah laporan capaian sertifikasi aset per triwulan. Nanti formatnya berupa PDF. Formatnya bebas, ataupun kalau mau mengikuti contoh yang ada atau template yang sudah kami sediakan, silakan nanti diakses di link downloadnya. Nah, laporan capaian sertifikasi aset ini harus dilakukan per triwulan. Jadi triwulan 1, triwulan 2, ini sudah berlalu, nanti laporan silakan dibuatkan, lalu diupload. Nanti berupa PDF laporannya. Lalu yang kedua, lampiran data capaian sertifikasi aset. Yang ini berupa Excel. Format datanya sesuai dengan link download. Yang ketiga adalah laporan hasil penertiban kendaraan dinas. Nah, laporan hasil penertiban kendaraan dinas ini nanti laporannya berupa PDF. Ya, formatnya kalau mau mengikuti contoh ada link download, dan yang lampiran data capaian penertiban kendaraan dinas atau yang nomor 4 ini berupa Excel. Ya, jadi evidennya sekali lagi untuk penertiban kendaraan dinas ada yang berupa PDF, ada yang berupa Excel. Untuk yang Excel formatnya harus mengikuti ketentuan sesuai dengan format link. Dan yang terakhir adalah dokumen roadmap penertiban aset bermasalah dan penyelesaian sertifikasi aset tanah dalam 3 tahun. Di dalam narasi di dalam pedoman di situ ada typo, masih tertulis dalam waktu 1 tahun. Kami ralat Bapak Ibu ya, maksudnya itu adalah 3 tahun.
Jadi di dalam tabelnya nanti ikuti sesuai dengan format untuk 3 tahun ke depan. Nah, ini contohnya untuk laporan capaian sertifikasi aset tanah. Dalam menyajikan laporan aset tanah, capaian sertifikasi asetnya, Pemda harus berkoordinasi dengan Kantah BPN untuk melakukan verifikasi data. Jangan sampai data versi BPN dengan versi Pemda itu ada selisih, bahkan selisihnya jauh. Itu yang tahun-tahun lalu kami temukan. Maka sekarang di dalam laporan capaian sertifikasi aset, mohon agar data yang disajikan adalah data hasil verifikasi bersama antara Pemda dengan BPN. Kemudian untuk penertiban kendaraan dan alat berat, ini juga contoh formatnya, dan untuk roadmap juga tersedia template-nya, plus nanti silakan diisi sesuai dengan contoh pengisian untuk format Excel. Kita lanjut. Di indikator selanjutnya, efisiensi pengadaan BMD. Bahwa pengadaan BMD harus berangkat dari kebutuhan yang terencana. Ada 4 penilaian. Yang pertama adalah penetapan RKBMD. Yang kedua, rekap pengadaan tahun berjalan. Yang ketiga, upload 3 dokumen kontrak pengadaan BMD yang terbesar. Dan yang berikutnya, upload 3 dokumen HPS pengadaan BMD yang terbesar. OPD yang bertanggung jawab nanti melibatkan BPKAD, OPD pengguna, UKPBJ, dan juga inspektorat. Nah, ini rincian evidennya. Yang pertama adalah dokumen penetapan RKBMD yang ditetapkan maksimal minggu keempat Juni tahun sebelumnya. Artinya, ini adalah kegiatan PBJ dalam BMD ya di tahun sekarang. Adapun dokumen RKBMD-nya ini sudah ditetapkan tahun sebelumnya bersamaan dengan penetapan RKPD. Nah, di dalam list pertanyaan ada Pemda yang bertanya bagaimana kalau RKBMD-nya tahun lalu itu ditandatangani oleh Sekda, bukan kepala daerah. Apakah boleh diupload? Untuk sekarang masih boleh. Jadi masih boleh apabila tahun lalu sudah disusun, namun penandatangannya Sekda itu masih bisa diterima. Lalu yang kedua, daftar rekapitulasi pengadaan BMD tahun berjalan, khusus untuk tanah atau bangunan, atau kendaraan, atau alat berat. Nah, ini data yang cut off-nya di mana ya? Apakah triwulan atau akhir tahun? Nah, karena nanti upload-nya hanya sekali, maka untuk evidence nomor 2 ini bisa diupload nanti di triwulan keempat. Setelah dipastikan tidak ada lagi pengadaan BMD di periode tersebut. Jadi dikumulatifkan dulu datanya. Baru nanti di triwulan 4 akhir, ini silakan untuk diupload. Formatnya sudah kami sediakan. Sebelumnya di back dulu. Kemudian 3 dokumen kontrak pengadaan BMD dengan nilai terbesar. Dan yang keempat, 3 dokumen HPS dari pengadaan BMD dengan nilai terbesar. Untuk eviden nomor 3 dan nomor 4, ini harus sinkron. Misalnya, dokumen kontraknya terkait dengan pengadaan BMD berupa tanah, kendaraan, dan alat berat. Maka HPS-nya pun yang harus diupload, ini berkaitan dengan pengadaan BMD, kemudian BMD tanah, kendaraan, dan alat berat. Jangan sampai nanti yang dokumen kontraknya berupa BMD apa dan yang HPS-nya juga berbeda, ya. Ini nanti nggak bisa dicocokkan. Jadi yang nomor 3 dan nomor 4 ini atas jenis BMD yang sama, yang saling sinkron. Nah, khusus untuk HPS atas pengadaan tanah ini berbeda dengan HPS dalam PBJ kendaraan misalnya. Nah, untuk tanah itu yang dimaksud dengan HPS itu adalah nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh tim appraisal ya, dalam pengadaan tanah itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai HPS khusus untuk pengadaan tanah. Jadi khusus tanah memang agak berbeda untuk yang disebut sebagai HPS. Baik, lanjut. Ini contohnya.
Ini contoh penetapan RKBMD. Ya. Kemudian ini contoh kontrak. Ya. Untuk HPS-nya ini bisa berbeda-beda, tapi konteks atau substansinya sama yang ada di Bapak Ibu. Silakan diupload. Lalu untuk isian Excel-nya seperti ini. Nanti diisi nama BMD-nya, jenis asetnya, usulan RKBMD-nya ada atau tidak, jumlah unit berdasarkan usulan RKBMD berapa, jumlah unit realisasi PBJ-nya berapa, nilai HPS-nya berapa, nilai kontrak, kemudian nomor kontrak, tanggal kontrak, nama penyedia, dan alamat penyedianya. Jadi pengadaan BMD-nya di sini dibatasi untuk jenis tanah, bangunan, kendaraan, atau alat berat. Kendaraan pun kendaraan roda 4 atau lebih. Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Pemanfaatan BMD secara optimal. Kenapa harus didorong Pemda melakukan pemanfaatan BMD secara optimal? Karena dalam kenyataannya banyak aset Pemda yang menganggur yang tidak dikelola oleh Pemda, padahal aset tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Kami sangat mendorong agar aset-aset tersebut dilakukan pemanfaatan dan dalam proses pemanfaatnya pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena ini bisa menjadi celah korupsi juga. Seolah-olah aset itu tidak dimanfaatkan, tapi ada oknum atau pihak yang justru memanfaatkan aset tersebut misalkan dengan menyewakan secara ilegal, gitu. Sehingga uang hasil pemanfaatan tidak masuk ke kas daerah, tapi masuk ke oknum yang melakukan tindakan tersebut. Indikatornya dan juga evidensinya sebagai berikut. Yang pertama, eviden yang harus diupload adalah daftar aset idle atau tidak produktif. Formatnya isi sesuai dengan format Excel yang kami lampirkan. Yang kedua, daftar keseluruhan pemanfaatan BMD, baik yang dengan perjanjian ataupun tanpa perjanjian. Nah, untuk data nomor 1 ini adalah data sampai dengan tahun 2026 atau data tahun berjalan. Ya. Jadi setelah diidentifikasi apa saja aset-aset yang kondisinya idle atau tidak produktif. Berarti dia tidak digunakan untuk kegiatan yang menunjang tusi gitu ya. Nah, kalau kegiatan atau aset yang digunakan untuk menunjang kegiatan atau tusi, nah itu bukan aset idle. Nah, ini aset yang benar-benar menganggur, ya, tapi dia memiliki potensi untuk dimanfaatkan nanti. Yang kedua, daftar keseluruhan pemanfaatan BMD. Sampai dengan tahun 2026, aset mana saja yang sudah dimanfaatkan. Lalu dalam proses pemanfaatannya, apakah ada penetapan nilai appraisal, ada ikatan perjanjian yang mendukung, atau tidak. Nah, baik yang ada perjanjian ataupun tanpa perjanjian, nanti mohon tetap dimasukkan datanya. Lalu yang ketiga, daftar rekapitulasi BMD yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Data nomor 3 ini mengacu pada data di nomor 1. Jadi jangan sampai nanti berbeda-beda. Meskipun mengacu kepada data nomor 1, belum tentu aset-aset yang terdata sebagai aset idle itu bisa dimanfaatkan tahun ini. Ya, mungkin hanya sebagian yang bisa dimanfaatkan. Nah, itulah nanti dituangkan di nomor 3. Lalu yang ke nomor 4, LRA pendapatan dari BMD. Laporan realisasi anggaran yang memuat data pendapatan dari pemanfaatan BMD itu nanti di screenshot, dijadikan PDF. Bisa diambil dari SCPD ini ataupun sumber laporan LRA lainnya. Ya, mungkin kalau nggak dari SCPD, mungkin ada laporan apa yang dicetak di Excel ataupun dari sumber lain. Yang penting dokumen tersebut valid. Lanjut. Ini contoh pengisian tabel-tabelnya untuk daftar aset idle, daftar aset yang akan dimanfaatkan, maupun daftar keseluruhan pemanfaatan BMD yang disertai dengan perjanjian ataupun tanpa perjanjian. Lanjut indikator berikutnya, penghapusan dan pemindah tanganan aset. Nah, dalam penghapusan dan pemindah tanganan aset, eviden-eviden yang akan dinilai
antara lain laporan pelaksanaan penghapusan atau lelang atau penjualan atau penandatanganan disertai dengan lampiran atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, dalam melaksanakan tata kelola penghapusan ini, OPD-OPD yang bertanggung jawab, diantaranya BPKAD, ya, OPD pengguna, dan juga dengan melibatkan PKNL atau pihak appraiser. Lanjut untuk indikatornya. Nah, untuk dokumen kelengkapan dan penilaian pada indikator ini, yang pertama adalah laporan pelaksanaan penghapusan atau pelaksanaan lelang atau pelaksanaan penjualan atau pelaksanaan pemindahan aset disertai dengan seluruh lampiran dokumen pendukung. Nah, di antaranya ini memuat SK penghapusan atau lelang atau penjualan, kemudian pemindahan aset, lalu daftar aset yang dihapuskan atau dilelang atau dijual atau dipindahan, kemudian hasil appraisal, lalu dokumen lelang atau dokumen penjualannya atau pemindahan, lalu terakhir BAST. Nah, ditandatangani oleh Kepala BPAD atau bagian aset dan diketahui oleh Sekda. Evidennya, yang pertama adalah eviden yang berupa PDF. Ya, berupa laporan pelaksanaan penghapusan atau pelaksanaan lelang atau penjualan atau pendataan aset beserta lampiran pendukung. Formatnya menggunakan format yang biasa digunakan oleh Pemda. Tapi kalaupun mau menggunakan contoh, ya bisa nanti diakses di link download. Kemudian daftar dan nilai aset yang dijual ini berupa Excel dan daftar penghapusan aset juga berupa Excel. Ikuti format sesuai dengan link. Lanjut. Ini contoh evidennya, baik untuk laporan maupun untuk isian Excel. Dilanjutkan. Selanjutnya adalah yang terakhir, penertiban PSU. Nah, penertiban PSU, Bapak Ibu harus merujuk kepada Permendagri yang terbaru, Permendagri nomor 15 tahun 2026. Ini menggantikan Permendagri nomor 9 tahun 2009 tentang PSU, di mana dalam proses penyerahan PSU juga diatur untuk PSU yang kategorinya PSU terlantar, developernya sudah nggak diketahui. Kemudian juga bagaimana upaya-upaya Pemda itu sudah diatur. Mohon Bapak Ibu mencermati regulasi tersebut. Eviden yang harus diupload sebagai berikut. Yang pertama adalah daftar rekapitulasi pemegang SIPPT atau IPPT atau IPPR. Perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU kepada pemerintah daerah, meliputi perumahan yang masih aktif ataupun tidak aktif. Yang dimaksud dengan aktif dan tidak aktif di sini adalah perumahan aktif itu perumahan yang masih beroperasi, developernya ada, dapat dihubungi. Sedangkan yang tidak aktif itu perumahan yang masih dihuni oleh warga, tapi developernya tidak ada atau tidak bisa dihubungi lagi. Nah, atau dikategorikan juga ini sebagai PSU telantar. Kemudian dalam proses penyerahan PSU ini dapat dilakukan penyerahan secara sekaligus ataupun secara bertahap. Artinya bisa menunggu keseluruhan rumah itu dibangun oleh developer ataupun sarananya lengkap ataupun sebagian-sebagian ada sarana PSU yang sudah ada yang sudah layak diserahkan, maka bisa diserahkan sebagian. Kemudian penetapan target penertiban PSU perumahan di tahun berjalan yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang menangani PSU dan diikuti oleh Sekda. Maksimum ditetapkan triwulan 3. Jadi kami mendorong nanti dinas terkait, dinas PUPR atau Perkim, ya, dan disertai juga dengan dinas BPKAD ataupun oleh inspektorat dikawal untuk melakukan penertiban PSU. Karena PSU yang tidak segera diambil alih oleh Pemda, padahal setelah memenuhi seluruh kriteria untuk diambil alih tersebut, maka itu bisa dimanfaatkan atau ada celah korupsinya nanti ya. Developer itu malah diambil atau dijual kembali. Padahal itu adalah hak Pemda. Nah, maka kami sangat mendorong Pemda untuk proaktif melakukan penertiban PSU pada tahun yang berjalan ini. Apalagi
yang sudah melampaui batas jatuh temponya. Lalu yang ketiga, daftar atau rekapitulasi realisasi penyerahan PSU beserta BST PSU pada tahun berjalan yang ditandatangani oleh Kepala OPD terkait dan juga oleh Sekda. Kemudian untuk Pemprov, eviden yang harus diuploadnya itu berupa laporan yang bersumber dari kabupaten kota terkait dengan PSU ini nanti dilaporkan kepada Mendagri. Jadi ada pembedaan eviden antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot. Lanjut. Ini contoh tabel Excel yang dapat digunakan untuk evidennya. Yang pertama adalah daftar rekap atau pemegang SIPPT atau IPPR dalam bentuk PDF. Yang kedua, penetapan target penertiban PSU juga dalam bentuk PDF. Lalu yang ketiga, daftar atau rekap realisasi penyerahan PSU. Ini dalam bentuk Excel. Demikian untuk pemaparan materinya. Selebihnya kita akan lakukan tanya jawab. Pertama kami akan merespon dulu pertanyaan dari Pemda di wilayah Tengah yang sudah mengajukan pertanyaan di link Excel ya. Kita pilih-pilih untuk Pemdanya yang di wilayah Tengah, karena tadi masih ada yang wilayah Timur. Boleh kita tampilkan. Pertanyaan tadi, Mas. Bapak dan Ibu, untuk sesi kali ini nanti yang akan kami respon itu khusus untuk wilayah tengah, sedangkan untuk yang wilayah barat kita simpan dulu. Nanti akan kami bacakan dan akan kami tanggapi di sesi yang sore nanti. Baik, PBG, PMD. Oke, sudah. Baik, yang pertama Oke. Lanjut. bukan dikalkulasi sendiri oleh pejabat pembuat komitmen. Kami ulangi karena tadi terputus. Pertanyaan dari Gunung Kidul terkait dengan RKPMD yang ditandatangani oleh Sekda. Untuk saat ini masih boleh diupload, tapi ke depan agar penuhi sesuai dengan pedoman. Karena RKPMD itu kan disusun bersama dengan RKPD. Nanti pada akhirnya ditetapkan oleh kepala daerah. Kemudian yang kedua, untuk pengadaan tanah, HPS-nya adalah penghitungan nilai ganti kerugian yang dihitung secara independen oleh penilai pertanahan atau penilai publik atau appraisal.
bukan dikalkulasi sendiri oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi HPS untuk pengadaan tanah ini berbeda dengan HPS untuk pengadaan PMD lainnya. Kemudian dari Trenggalek juga sampai dengan saat ini tidak ada PSU. Kemudian bagaimana jika developer sudah tidak dapat dihubungi? Pertama, dari Pemda harus memastikan terlebih dahulu nih dengan koordinasi lintas OPD bahwa memang benar di Pemda tersebut tidak ada PSU. Ya, makanya langkah pertama lakukan pendataan, koordinasi dulu. Jangan-jangan ada developer-developer hanya saja belum terdata. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Baru kemudian setelah clear benar-benar tidak ada PSU dari developer, baru evidennya diisi menggunakan format, tapi isinya nihil. Nanti tetap ditandatangani. Ya. Kemudian penyerahan PSU, untuk penyerahan PSU dan juga untuk developer yang sudah tidak dapat dihubungi. Mendagri nomor 15 tahun 2026 sudah diatur mekanisme penyerahan PSU, di mana penyerahan PSU bisa dilakukan secara bertahap ataupun secara sekaligus dari developer. Kemudian jika tidak dapat dihubungi, nah untuk developer yang tidak dapat dihubungi sementara perumahannya masih ada, maka itu nanti dikategorikan sebagai perumahan telantar. Atau di dalam Permendagri itu disebutkan bahwa untuk serah terima perumahan telantar ini dilakukan dengan mekanisme pembentukan tim dulu, tim dari Pemda ya, nanti melakukan verifikasi, kemudian juga koordinasi dengan warga yang menghuni di perumahan tersebut, dan Pemda punya kewenangan untuk melakukan pengambil alihan atas PSU tersebut. Jadi Bapak Ibu agar diperhatikan lagi di Permendagri 15 tahun 2026. Selanjutnya dari Kebumen, perbedaan perumahan aktif dan tidak aktif. Aktif dan tidak aktif di sini dilihat dari kejelasan pengembangnya. Ada perumahan yang masih dihuni tapi developernya atau pengembangnya tidak jelas karena sudah bangkrut, ya sudah tidak dapat dihubungi. Tadi mekanismenya ada kategorinya sebagai PSU telantar ya, PSU perumahan telantar. Selanjutnya dari Kota Serang, tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo itu adalah 1 tahun sejak batas pemeliharaan selesai. Jadi misalnya batas pemeliharaannya selesai di tahun pertama, tanggal 30 Juni, maka untuk jatuh tempo penyerahannya adalah setahun ke depan dari tanggal 30 Juni itu maksimal. Lalu dari Kota Medan, perbedaan daftar aset idle, daftar rekapitulasi, formatnya agar mengisi sesuai dengan format yang sudah kami sediakan. Jadi kami membuat format Excel itu dengan pertimbangan nanti untuk memudahkan membantu Pemda ya terkait dengan analisis data. Surakarta, apakah ada template khusus pada poin 1? Untuk template khususnya sudah kami sediakan, silakan nanti bisa dicek di link download. Jadi contoh-contoh format Excel isiannya sudah kami siapkan. Kemudian dari Kabupaten Sukamara, untuk data atau dokumen yang sudah disediakan format Excel-nya, apakah nanti yang diupload? Untuk jenis file atau jenis eviden yang harus diupload, apakah file PDF atau file Excel, itu di paparan tadi sudah kami sebutkan. Dan nanti di dalam aplikasi Jaga pun itu akan diberi judul ya, untuk mana dokumen PDF, mana dokumen Excel. Jadi apa yang harus diupload, apakah PDF atau Excel, nanti di menu upload itu sudah ada notisnya. Kemudian dari Seram bagian timur, ini dari daerah timur ya, tadi sudah kami jawab sebetulnya. Skip aja. Kami skip saja Bapak Ibu ya.
Dari Yogyakarta untuk Barat, tapi nggak apa-apa. Wilayah barat. untuk penilaian laporan hasil inventarisasi BMD ditangani dan disahkan oleh Sekda. Kemudian apakah laporan hasil inventarisasi ini apabila sudah ada, namun yang mengesahkan adalah wali kota? Boleh, minimal oleh Sekda. Kemudian dokumen kelengkapan pada poin 1 ditandatangani oleh kepala daerah. Namun di dalam JSP ditandatangani oleh kepala daerah. Ya, RKBMD untuk yang sudah ditandatangani oleh Sekda itu boleh, namun kedepannya agar mengikuti ketentuan dalam perda. Kemudian dari Kota Kendari, pemutakhiran data aset. Apakah data aset bergerak dan tidak bergerak berupa tanah, kendaraan, bangunan, jalan irigasi yang ditemukan fisiknya maupun yang tidak ditemukan fisiknya disajikan dalam bentuk rekapa atau per masing-masing item yang disajikan di dalam Excel sesuai dengan format terlampir adalah per item. Jadi bukan rekapitulasinya, tapi per item. Begitu pula untuk yang kendaraan dinas ini ya. Kemudian dari Kabupaten Katingan, apakah nilai taksiran atau nilai pasar yang digunakan saat inventarisasi itu ada dari appraisal, dari penilai? Betul. Ya, nanti tim dibentuk untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi, termasuk juga nanti dalam proses menentukan nilai taksiran atau nilai pasar itu harus melibatkan appraisal. Kemudian dari Berau, Kalimantan Timur, kertas kerja Excel, data penertiban kendaraan roda 4 dan alat berat. Namun di kolom penilaian roda 2, roda 4 atau lebih. Yang harus dilaporkan di sini, pertama yang dilaporkan ya, di dalam MCSP ini mulai dari roda 4 atau lebih dan alat berat. Namun dalam implementasi penertiban aset, ini harus dilakukan semuanya, termasuk terhadap roda 2. Jadi jangan sampai berasumsi ketika di MCSP yang diminta dilaporkan hanya roda 4 ataupun alat berat, kemudian kendaraan roda 2-nya tidak ditertibkan. Itu keliru. Aset yang harus ditertibkan adalah keseluruhan aset yang bermasalah. Namun yang dilaporkan untuk konteks MCSP ini cukup minimal mulai dari kendaraan roda 4, kemudian roda 4 atau lebih, dan juga alat berat. Untuk yang roda 2-nya tidak usah dimasukkan di data MCSP, tapi tetap dikerjakan oleh Pemda. Lanjut dari Berau masih. Untuk target sertifikasi selama 3 tahun, apakah boleh ditambah tahunnya ya? Karena mengingat efisiensi anggaran. Boleh saja nanti melebihi 3 tahun untuk targetnya, tapi jangan juga sampai melebihi 5 tahun. Karena masa kepemimpinan ataupun masa jabatan kepala daerah sudah berganti nanti. Kemudian dalam rentang 3 tahun ini, berapapun targetnya, ini harus sudah bisa ditargetkan. Jangan sampai nanti tidak jelas. Sebetulnya ini 3 tahun pun sudah terlalu lama untuk bisa mendorong percepatan penertiban. Tapi kami masih mengakomodir untuk rentang 3 tahun. Disinilah wujud komitmen Pemda terlihat dalam melakukan upaya penertiban aset, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi kuantitas target asetnya. Lalu penilaian poin B, daftar rekapitulasi pengadaan BMB tahun berjalan, pengadaan BMB berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat. Apakah daftar rekapitulasi pengadaan disampaikan menunggu? Dalam mengupload eviden daftar rekapitulasi pengadaan BMB, karena nanti diupload hanya sekali, maka kami sarankan agar diuploadnya nanti di triwulan 4. Di datanya kumulatifkan dulu dari mulai TW1 sampai dengan nanti di TW4. Setelah itu disiapkan rekapnya, ditandatangani, ya, lalu diupload.
Kemudian PSU perumahan, bagian SIPPT atau IPPT dan IPPR tidak pernah kami pegang. Apakah diisi oleh PUTR atau diisi oleh Perkim. Yang mengisi atau menyuplai data ini wajib dari OPD terkait yang selama ini berwenang mengelolanya. Jika ada di PUTR, ya harus dari PUTR. Jika ada di Perkim, harus dari Perkim. Proses juga data dari DPMPTSP, dari perizinan, untuk memastikan kesesuaian data-data SIPPT atau IPPT atau IPPR tersebut. Lalu syarat jatuh tempo 1 tahun setelah masa pemeliharaan. Berapa lama masa pemeliharaan? Masa pemeliharaan ini biasanya 1 tahun. Atau jika ada ketentuan lain di dalam regulasi di peraturan kepala daerahnya yang mengikuti ketentuan tersebut. Tapi biasanya pemeliharaan 1 tahun, setelah itu baru kemudian diserahkan dalam batas waktu 1 tahun berikut. Dari Bandung, format dokumen kelengkapan nomor 3 perlu ditandatangani oleh BPKD atau Sekda. Apabila dalam format Excel yang kami lampirkan di bawahnya ada kolom tanda tangan, maka harus disertai dengan tanda tangan. Ya, di print, lalu di PDF-kan. Kemudian pemanfaatan aset, format data pada link, indikator penghapusan. Bapak Ibu ikuti saja format data Excel yang sudah kami cantumkan dalam link ya. Kemudian dari Karo, penghapusan dan pemindahan aset. Format data pada sama, ini juga ikuti saja format yang sudah kami sajikan. Sekarang asem untuk kolom jatuh tempo dan batas waktu penyerahan, karena pengembang yang akan menyerahkan adalah pengembang lama. Bagaimana kita harus menentukan jatuh tempo dan waktu penyerahannya. Yang pertama, untuk jatuh tempo adalah jatuh tempo untuk masing-masing pengembang. Jadi kalau pengembang ini pengembang lama, misalkan dia ditargetkan selesai tahun 2025. Tapi di tahun 2026 ini belum juga diserahkan. Sementara target jatuh temponya 31 Desember 2025. Nanti di dalam data Excel, tanggal jatuh temponya itu ya tanggal 31 Desember 2025. Kemudian kalau pengembang tadi statusnya tidak jelas gitu ya, atau dikategorikan sebagai PSU pada perumahan telantar, maka nanti yang menetapkan itu adalah tim melakukan verifikasi untuk proses serah terima PSU di perumahan telantar tersebut. Kemudian nanti ditandatangani oleh kepala daerah. Nanti disitulah penetapan tanggal jatuh temponya kapan, dan sebagainya dari hasil tim tersebut. Baik, nanti lihat kembali Permendagri 15 tahun 2026 secara detail untuk PSU. Dari Kabupaten Pati, jika SIPPT, IPTR tidak ada, maka diisi dengan pernyataan atau tidak. Sekali lagi, kami mendorong Pemda berupaya dulu secara maksimal. Bapak Sekda mohon izin untuk mengkoordinasikan OPD-OPD terkait ya untuk memastikan data SIPPT atau IPPT atau IPPR ini ada di mana dan harus segera disajikan. Apabila memang benar tidak ada, karena di situ tidak ada developer dan sebagainya, nanti dokumennya tetap mengisi format yang kami lampirkan, hanya saja keterangannya nihil dan ditandatangani. Kemudian dari Salatiga, ini sama berkaitan dengan SIPPT dan IPPR, tadi sudah kami jawab. Kabupaten Bangka, pada sheet daftar PSU diserahkan, kolom tanggal penyerahan, nomor BAST, kemudian nomor aset dalam KIP, dan nomor SHP yang secara administratif baru tersedia setelah seluruh PSU diserah terimakan. Termasuk bagaimana pengisian form tersebut apabila PSU belum diserahkan. Ya, pada sheet daftar PSU yang harus diserahkan,
Jadi kalau memang nanti belum diserahkan, tentu kolom-kolom pada setiap bagiannya ya tidak usah diisi karena memang misalnya nomornya belum ada, ya. Tapi nama PSU-nya ada, bisa diisi. Cantumkan data yang bisa diisi tersebut. Lanjut dari kota Salatiga, untuk dokumen kelengkapan dan penilaian serta format data dukung di sini berbeda. Bapak Ibu ikuti saja format yang sudah kami sajikan ya, karena kami memang mendesainnya seperti itu nanti untuk kepentingan membantu analisis bagi Bapak Ibu. Kabupaten Purworejo untuk dokumen pengadaan BMD berdasarkan BMD berupa peralatan apakah juga dimasukkan. Untuk pengadaan BMD yang dimasukkan di eviden ini, tapi apabila sudah menjadi satu kesatuan dokumen RKBMD ya, di dalamnya ada tanah, ada kendaraan, ada peralatan, misalnya ada bangunan, ya nggak apa-apa, itu diupload saja sekalian. Tapi kalau memang baru akan disusun atau apa namanya, ya nanti ke depan itu yang diupload di sini hanya berkaitan dengan tanah, bangunan, kendaraan, dan alat berat saja. Untuk peralatan nggak masuk. Tapi kalau memang sudah menjadi satu rangkaian, di situ nyelip tuh, ada BMD yang berupa peralatan yang nggak masalah. Satu kesatuan dokumen utuh itu saja yang diupload. Kemudian Kabupaten Cilacap, untuk dokumen laporan pelaksanaan penghapusan atau lelang, atau penjualan atau pendatanganan, laporan tersebut untuk tahun berapa? Untuk tahun sekarang, Bapak Ibu ya, untuk tahun berjalan. Jika SK penghapusan belum turun, apakah akan dimasukkan? Kalau SK penghapusan belum turun, ya maka penghapusannya belum bisa dilaksanakan. Yang nanti dilaporkan adalah yang sudah direalisasikan. Dari Pamekasan, apakah dalam proses penertiban aset BMD, pihak BPN sebagai lembaga yang diberi kewenangan terkait pertanahan diberi target sertifikat BMD yang keluar? Kalau dari kami tidak memberikan target. Target itu atau target yang ditetapkan terhadap BMD itu adalah hasil kesepakatan antara Pemda dengan pihak kantor BPN. Misalnya ada 100 bidang tanah yang belum selesai. Pemda menargetkan 80 tahun ini harus keluar. Nah itu silakan komunikasikan dengan pihak kantor agar prosesnya lancar nanti. Yang 80 itu dapat keluar atau terbit semua. Seperti itu. Jadi ini lebih kepada koordinasi Pemda dengan pihak BPN. Dalam indikator peningkatan legalitas dan capaian penertiban aset, OPD pengguna aset merupakan penanggung jawab bersama PNAD Inspektorat sesuai dengan Permendagri. Pertanyaannya apa di sini? Di dalam komitmen penyelesaian sertifikat tanah dan penyediaan anggaran pengamanan BMD, apa OPD pengguna sebaiknya bertanggung jawab juga? Masing-masing sesuai dengan kewenangan harus berkoordinasi. Ketika nanti anggaran untuk penertiban aset atau pengamanan aset itu memang ada di BPKAD, ya. Namun BPKAD juga harus melibatkan OPD lain yang terkait dengan aset tersebut. Ini harus di bawah koordinasi Bapak Sekda atau Ibu Sekda agar para OPD yang terkait ini saling berkoordinasi sehingga nanti untuk kepentingan pemenuhan evidennya bisa cepat. Lalu untuk status tanah milik desa yang sudah diakui sebagai asetnya Pemkab, ada Permendagri terkait pengelolaan BMD dan Permendagri terkait pengelolaan aset desa. Barang milik desa yang telah diambil dari desa oleh pemerintah desa kabupaten kota dikembalikan kepada desa, kecuali sudah digunakan untuk fasilitas umum. Ya ikuti ketentuan Bapak Ibu, karena ada undang-undang pemerintahan desa juga yang mengatur tentang aset. Ya, yang terpenting nanti aset tersebut jelas dikuasai oleh Pemda atau dikuasai oleh desa. Ya, dua-duanya juga entitas pemerintah. Tidak masalah, yang terpenting jelas statusnya. Kemudian dari Kota Batam, format pemutahiran database aset BMD, apakah untuk semua kriteria kelengkapan, poin 1, 2, 3,
pada indikator tersebut atau hanya untuk BMD yang tidak ditemukan fisiknya atau belum tercatat. Untuk seluruh BMD dengan berbagai kondisi, ada yang tidak ditemukan fisiknya namun tercatat, ada yang ditemukan fisiknya namun tidak tercatat, ya. Atau ada yang tidak ditemukan fisiknya dan juga tidak ditemukan catatannya, tetapi ada sumber lain atau informasi lain yang menyatakan bahwa Pemda menguasai atau memiliki aset tersebut. Nanti boleh dimasukkan di dalam laporan hasil inventarisasi. Tapi kalau sudah seperti itu sudah parah sekali, ya, bahwa asetnya tidak tercatat, tidak ditemukan, hanya saja ada sumber lain yang menyatakan bahwa aset itu milik Pemda. Ini nanti apapun kondisinya dari hasil inventarisasi agar dicatat ini, dimasukkan dalam hasil inventarisasi dan juga dalam Excel ini. Berikutnya dari mana nih? Apa yang dimaksud dengan Kabupaten? Oh, iya benar. oh ya, nilai pasar ya, nilai pasar dulu. Nilai pasar adalah nilai yang berlaku saat itu atau bisa juga nilai taksiran dari appraisal. Kemudian apakah PON 1 2 merupakan hasil dari inventarisasi? Ya betul. Kalau Pemko Batam sudah melakukan inventarisasi menyeluruh tahun 2023, apakah data tersebut bisa digunakan? Bisa. Karena inventarisasi itu rentang waktunya 5 tahun, harus lengkap yang 5 tahun. Kalau ada Pemda yang sudah melakukan secara lengkap di dalam rentang 5 tahun dari sekarang, mundur ya, 2025, 2024, 2023, 2022, maka laporannya boleh diupload. Lalu apa yang dimaksud dengan estimasi? Tadi sudah kami jelaskan. Ini dimaksud dengan aset tidak produktif, tanah yang belum digunakan untuk menunjang tusi termasuk aset produktif. Jangan, kalau ada tanah lapang yang memang itu akan digunakan untuk pembangunan kantor. Hanya saja pembangunan kantornya misalkan tahun depan gitu ya. Nah, tahun sekarang itu belum didirikan. Nah, kalau memang yang jelas peruntukannya untuk pembangunan kegiatan yang berkaitan dengan TUSI, nah itu sudah jelas. Tapi untuk tanah yang belum jelas dimanfaatkan untuk apa, daripada menganggur, mungkin akan disewakan dulu oleh Pemda. Nah itu termasuk kategori tanah tidak produktif yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Lalu untuk daftar SI-PPT, IPTR dapat mengganti dengan menyampaikan data berupa perizinan PKKPR. Berbeda ya. Nanti diminta adalah data SI-PPT atau IPT atau IPPTR. Kemudian dari Tangsel laporan capaian sertifikat CAP yang dilaporkan triwulan dan hasil penertiban serta program triwulan. Betul. Sesuai dengan pedoman dinyatakan dilaporkan per triwulan. Tadi sudah penjelasan. Lalu untuk penilaian berarti dokumen temukan dokumen atau hanya melengkapi secara formal. Yang dinilai nanti dari sisi dokumen PDF-nya dan juga lampiran ataupun perlengkapan Excel itu sebagai data pendukung. Tapi itu wajib diisi juga karena kalau Excel-nya tidak diisi, tidak di-upload, maka nanti untuk penilaiannya bisa tertunda. Jadi data-data Excel ini sifatnya sebagai data prasyarat untuk bisa dilakukan penilaian terhadap dokumen penilaian. Lalu dari Tegal, apakah dalam program kerja pengawasan kesalahan BMD harus ada pengujian atas rawan korupsi? Dalam konteks pengawasan atau audit yang dilakukan oleh inspektorat dalam pengawasan BMD, misalnya untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atau rekomendasi dari instansi lain ya berkaitan dengan pengawasan BMD ini, itu dipersilakan saja. Kalau memang sampai mendalam sampai dengan
mengidentifikasi kerawanan korupsinya. Tapi dalam konteks perbaikan tata kelola dalam MCSP ini, 6 indikator ini sudah kami desain mengarah ke sana. Jadi untuk keperluan pemenuhan eviden mohon diikuti sesuai dengan pedoman di MCSP. Tapi tadi untuk kepentingan pengawasan, ya, apalagi misalnya ada pengawasan yang spesifik untuk tujuan tertentu, ya silakan saja sampai dengan identifikasi yang sampai mendeteksi kerawanan korupsinya oleh inspektorat ini. Tapi sekali lagi MCSP ini pun sudah kami desain ke arah sana. Kemudian masih dari Tegal untuk penertiban PSU, jika tidak ada PSU yang diserahkan, nah dokumennya tetap menggunakan dokumen sesuai dengan format, diisi nihil dan ditandatangani. Lalu untuk laporan penertiban kendaraan dinas, alat berat, apakah wajib melampirkan berita acara? Ya Bu. Ya Bapak Ibu ya, untuk laporan dokumen pendukungnya wajib dilampirkan. Apabila dokumennya terlalu banyak, maka dokumen yang dilampirkan bisa sampling, misalnya 10%-nya saja. Jadi kalau ada 100 berita acara, lampirkan 10 saja. Sisanya secara lengkap di-scan, lalu dibuatkan link PDF dicantumkan dalam lampiran laporan tersebut. Link Google Drive, maaf. Biar nanti bisa kami cek. Kemudian dari Banjarbaru, rekapitulasi pengadaan BMD tahun berjalan, pengadaan BMD berupa tanah bangunan kendaraan alat berat. Hanya yang sudah terrealisasi sampai dengan pembayaran saja. Ya, betul. Nanti untuk pengadaan BMD sampai dengan akhir tahun, ini sampai dengan yang sudah terrealisasi. Kemudian taksiran nilai pasar saat inventarisasi, hanya untuk barang yang baru ditemukan pada saat inventarisasi atau untuk seluruh objek inventarisasi. Untuk seluruh objek inventarisasi ya Bapak Ibu ya, tadi dengan beberapa kondisi, misalnya fisiknya ditemukan tapi belum dicatat, atau sudah dicatat tapi fisiknya belum ditemukan. Tapi untuk barang-barang yang sudah ditemukan, ini kan relatif lebih mudah untuk menentukan nilai taksiran. Sementara untuk barang-barang yang atau aset yang tidak ditemukan kan tidak bisa diketahui nilai taksirannya. Ya, jadi nanti silakan disesuaikan dengan nilai aset yang ditemukan. Itu yang didahulukan untuk dihitung atau di appraisal nilai. Untuk LRA BMD, pemakaian tanah ditetapkan dengan mekanisme retribusi. Apakah itu sebagai realisasi atas pemanfaatan yang perlu kami laporkan? Apabila di awal ditetapkan bahwa pemanfaatan aset tanah tersebut dengan cara disewakan ya, atau dikerjasamakan, sehingga Pemda mendapatkan pemasukan dari mekanisme retribusi, nah ini bisa terkategori sebagai pemanfaatan. Atau di dalam akuntansinya seperti apa itu? Ini dimasukkan nggak sebagai pemanfaatan di LRA? Ya, nanti dicek kembali ya. Kemudian dari Banjarbaru, hasil appraisal untuk pendatangan barang milik daerah dalam bentuk penjualan secara lelang, apakah boleh menggunakan panitia penaksir harga yang ditetapkan oleh wali kota? Apabila memiliki kewenangan atau tadi telah ditetapkan sebagai penaksir harga, ya dipersilakan. Atau jika ragu, mohon dikonsultasikan dengan Kemendagri. Kemudian terkait BMD yang sudah menjadi objek retribusi tetap dimasukkan ke dalam data tersebut atau tidak. BMD yang sudah menjadi objek retribusi pemanfaatan aset. Dalam tabel pemanfaatan aset, baik yang sudah memiliki perjanjian ataupun belum perjanjian, nanti agar di-upload. Nah, ini yang dengan mekanisme retribusi ini, apakah maksudnya dimanfaatkan dengan pihak ketiga sampai dengan ada perjanjiannya, atau bagaimana? Jika memang masuk dalam kriteria itu, ya dimasukkan sebagai pemanfaatan aset.
Selanjutnya dituliskan nomor SK. Bagaimana jika laporan hasil inventarisasi yang ada bukan dalam bentuk SK kepala daerah, tetapi dalam bentuk laporan hasil inventarisasi. Kemudian untuk kolom M disebutkan nomor KIP. Nomor yang apa yang dimaksud? Ya. Sebentar Mas, terclose ini list daftarnya. Lanjut. Baik, kami lanjut dari Polman. Pada format dituliskan nomor SK. Bagaimana jika laporan inventarisasi yang ada bukan dalam bentuk SK kepala daerah, tetapi dalam bentuk laporan hasil inventarisasi. Nah, untuk pemutakhiran data aset, di kolom bawahnya Pak ya, boleh Pak dicantumkan nomor laporan hasil inventarisasinya. Jadi kalau bukan berupa SK. Kemudian untuk kolom M, nomor KIP itu apa yang dimaksud? Nomor KIP itu adalah nomor asetnya. Memang ada beberapa nomor yang harus dibedakan. Tapi yang dimaksud dengan nomor KIP di sini adalah sebentar Pak. Nomor registernya Pak ya. Selanjutnya untuk nilai taksiran atau nilai pasar saat inventarisasi pada kolom L dinilai siapa? Ini kan dinilai oleh operator. SK ditandatangani oleh kepala daerah. Untuk kami menggunakan tanda tangan Sekda sesuai dengan Permendagri untuk pengadaan BMD. Untuk pengadaan BMD yang jika memang sudah terlanjur menggunakan SK dari Sekda, itu masih boleh Pak untuk di-upload Pak. Ya, ke depan mohon nanti ditambahkan atau ditingkatkan. Nah, sekali lagi RKBMD ini kan disusun berbarengan juga dengan RKPD Pak, sebagai pelampiran RKPD. Kemudian penertiban PSU, jika daftar atau rekapitulasi pemegang SPT tidak terdapat data dari OPD teknis terkait dokumen apa yang harus dijadikan eviden. Pastikan dulu koordinasi dengan beberapa OPD yang terkait misalnya PUPR, Perkim, atau di PTSP untuk melacak keberadaan SI PPT atau IPPT atau IPPR ini. Jika memang sudah dilakukan upaya tersebut tidak ketemu ya, atau tidak ada, maka dokumennya menggunakan dokumen yang kami lampirkan, hanya saja diisi nihil dan tanda tangan. Kemudian inventarisasi yang telah dilakukan di tahun 2024, apakah masih bisa digunakan sebagai bukti? Boleh. Karena tadi rentangnya 5 tahun. Lalu dari Konawe Utara. Bagaimana kalau terjadi perbedaan atau selisih sertifikat tanah Pemda dan Badan Pertanahan? Sekali lagi Bapak Ibu, proses ini adalah proses verifikasi yang dilakukan bersama. Makanya tadi kami minta ada tanda tangan dari pihak BPN. Maksudnya diarahkan agar data capaian sertifikasi itu adalah hasil verifikasi antara Pemkab dengan pihak BPN. Ya, kalau nanti terjadi selisih dan sebagainya, ya tinggal diuraikan. Karena dalam satu bidang tanah, ketika disertifikasi itu bisa beranak pinak. Bisa saja dia jadi 5 sertifikat yang terbit, atau bisa jadi 3 sertifikat dan sebagainya. Dari satu bidang tanah yang disertifikatkan. Apabila ternyata ada batas-batas alam yang itu mengkondisikan harus ada pemisahan sertifikat. Ya, dalam
proses untuk penertiban aset tanah nanti ini dilakukan dengan melibatkan pihak terkait ya, termasuk jika ada tanah-tanah yang bermasalah, misalnya ada perbedaan data catatan, ini seperti dari Panawai Utara. Nomor 4, bagaimana jika terdapat tanah yang belum tercatat di Pemda, tapi secara historis tanah tersebut milik Pemda, berupa dokumen hibah atau wakafnya tidak ada. Nah, ini berarti masuk kategori tanah bermasalah. Nanti tanah bermasalah ini masukkan dalam plan penertiban aset bermasalah. Apa langkah-langkah penyelesaiannya terhadap tanah seperti ini? Misalkan dari penelusuran dokumen dan lain-lain. Kemudian dari Kalimantan Utara, untuk laporan capaian sertifikasi aset per triwulan, ditandatangani oleh kantor pertanahan mana? Ditandatangani oleh kantor pertanahan yang mengurusi ataupun yang berwenang atas bidang tanah tersebut. Kalau tanahnya ada di luar provinsi, tanah Pemda tersebut, ya tentu dengan pihak BPN yang berdomisili atas tanah tersebut ya. Kemudian penghapusan dan pemindahan aset dari Sulawesi Utara, data penghapusan yang dimasukkan tahun 2025 atau tahun berjalan. Untuk tahun berjalan ya Bapak Ibu, tahun sekarang. Lalu terkait daftar atau rekapitulasi pemegang SIPPT yang memiliki kewajiban penyerahan, nah, tadi sudah kami jelaskan. Ini dipastikan dulu koordinasi dengan lintas, minta koordinasi atau minta arahan petunjuk dari Bapak Sekda nih untuk memudahkan koordinasi lintas OPD. Agar data ini benar-benar di cross-check lintas OPD dan jika memang tidak ada, karena PSU-nya tidak ada, nanti baru diisi eviden sesuai dengan format yang kami berikan, diisi nihil dan ditandatangani. Oke, lanjut dari Kelungkung, dari Samarinda dulu. Apakah diperbolehkan untuk pemutahiran data dilakukan khusus untuk kendaraan terlebih dahulu? Boleh, Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk inventarisasi ini bisa dilakukan secara bertahap. Kemudian dalam rentang 5 tahun itu agar tuntas untuk setiap jenis aset ini. Dari Kelungkung, untuk format penghapusan, laporan nomor 8, apakah penghapusan akan alih status aset perpindahan antar OPD juga disertakan dalam format? Boleh, Pak. Ya, nanti diberi keterangan saja. Lalu untuk retribusi pemanfaatan BMD yang ditetapkan melalui Perda dan tidak adanya perjanjian pemanfaatan, apakah itu merupakan pemanfaatan aset? Retribusi pemanfaatan BMD. Betul, Pak, itu pemanfaatan aset juga. Nah, nanti kalau tidak ada perjanjiannya, diisi 0 saja, diberikan keterangan. Kemudian, di Kelungkung tidak memiliki daftar rekapitulasi pemegang SIPPT, IPT atau ITPR. Tadi Pak ya, dicek dulu Pak, lintas PD, dan jika memang benar-benar tidak ada developer yang membangun perumahan dan ada di sana gitu, maka itu nanti dilaporkan nihil. Tapi sekali lagi data ini mohon diproses ulang. Jangan-jangan ada di OPD yang berwenang. Misalnya mungkin dari PKAD-nya belum mengetahui. Mau dicek ulang nanti Pak. Untuk keluar sesuai set plan pada perumahan yang sudah lama ditinggalkan, apakah diisi berdasarkan surat permohonan kelompok masyarakat sekitar atau menunggu tim verifikasi PSU untuk turun? Harus menunggu tim verifikasi dulu Pak ya. Nah, itu yang lebih valid mungkin. Atau apa maksudnya apa tim verifikasi menggunakan data dari kelompok masyarakat tersebut, ya setelah di cross check misalkan memang sesuai, ya berarti data itu bisa digunakan. Atau nanti jangan-jangan data versi masyarakat ini
berbeda dengan hasil temuan tim verifikasi. Maka yang menjadi acuan adalah hasil dari tim verifikasi. Dari Kutai Kartanegara, efisiensi anggaran, maka untuk pelaksanaan inventarisasi ke lapangan sangat minim. Apakah diperkenankan apabila inventarisasi dilakukan terhadap aset tidak berwujud? Yang dilaporkan di dalam MCSP ini, inventarisasinya terhadap tanah, bangunan, kendaraan, kemudian peralatan, jalan, inventarisasi, Pak. Jalan irigasi. Kemudian aset yang berupa peralatan mesin sangat banyak. Apakah diperkenankan apabila inventarisasi peralatan mesin dapat dicicil? Maksudnya jenis peralatan mesin berupa kendaraannya sudah boleh. Pelaksanaan inventarisasi boleh bertahap. Yang terpenting dalam rentang 5 tahun sejak inventarisasi terakhir, maka inventarisasi berikutnya itu bisa dilakukan secara bertahap. Pokoknya dalam waktu 5 tahun dia harus tuntas sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri. Kemudian dalam hal pemanfaatan BMD, kami terkendala penilaian atau appraisal, di mana Pemda memiliki appraisal. Sisi lain, penilaian dari KPK ini juga terbatas. Iya, sebenarnya Pemda juga bisa menetapkan tugas penilai, Pak ya. Silakan nanti berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan hal ini. Apakah penghapusan termasuk penghapusan persediaan? Ini konteksnya adalah BMD, Pak, bukan terkait dengan persediaan. Dari Gorontalo sudah dengan Permendagri 19/2006, RKBMD disusun mengacu pada Renja. Ketika Renja terlambat, maka RKBMD juga mengalami maka melewati batas minggu 4 Juni. Selain itu, sesuai ketentuan RKBMD ditetapkan oleh Sekda. Jika memang proses penetapan RKBMD ini terlambat ya, terlambatnya juga tadi seiring dengan proses perencanaan APBD, maka kami kan di sini meminta batas waktu sampai dengan minggu ke-4 Juni. Tentu nanti penilaian terkait dengan ketepatan waktunya ini yang tidak dapat dipenuhi. Maka ke depan agar lebih diperhatikan agar penyusunannya ini tidak melebihi batas waktu. Kemudian untuk penandatangan boleh Pak oleh Sekda, Pak. Ini Gorontalo yang dimaksud dengan estimasi aset dalam format bundling, apakah nilai perolehan atau penjelasan lain? Nilai estimasi itu Pak, yang dimaksud di sini adalah nilai pasar atau nilai taksiran yang berlaku pada saat itu. Appraisal? Ya, nilai appraisal atau nilai pasar. Belum ada appraisal. Kemudian dari Kabupaten Poso, data yang dimasukkan, data penghapusan dan pendatanganan aset tahun 2026. Untuk tahun 2026, Pak, yang berjalan. Untuk BMD dikuasai pihak lain, karena dihirkop, namun dianulir oleh BPK, karena harganya terlalu murah. Dan yang direkomendasikan BPK untuk pengen kembali namun terkendala karena sudah. Untuk kasus ini, tuntaskan dulu rekomendasi dari BPK-nya, Pak. Baru nanti setelah selesai atau tuntas untuk teman BPK-nya, ini dimasukkan di sini. Kami telah melakukan pemutakhiran atau inventarisasi yang dilaksanakan oleh OPD atau pengguna barang. Berita acaranya ditandatangani oleh kepala OPD pengguna barang. Apakah boleh?
Dilengkapi saja Pak, dinaikkan di ya, ketika sudah tanda tangan oleh OPD, tambahkan untuk tanda tangan level di atas ya ke Sekda. Untuk penghapusan ini untuk yang tahun berjalan Pak yang dilaporkan, yang tahun sekarang. Untuk contoh format berita acara, pelaporan sertifikat tiap triwulannya. Kalau untuk contoh laporan capaiannya sudah kami sediakan di link. Silakan Bapak Ibu buka folder contoh eviden. Ya, tapi kalau nanti dari BPN misalnya menerbitkan format berita acara secara khusus yang berbeda dengan format yang diberikan, itu gunakan yang dari BPN. Kemudian dari Bontang, pelaksanaan dan penganggaran sertifikasi dilaksanakan di BPKAD, namun di Dinas Perkintan. Apakah laporan Jadi dinas dua sertifikasi data dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perkintan? Betul. Ditandatangani oleh OPD yang memiliki tusi tersebut. Kemudian nilai penghapusan kolom J apakah memiliki nilai perolehan atau nilai buku? Nilai penghapusannya kan di situ ada beberapa kolom nilai, Bapak Ibu ya. Nah, silakan sesuaikan. Pertama, kalau nilai perolehan, ya berapa nilai perolehannya? Kalau nilai buku sudah sangat kecil. Kalau mau ditambahkan keterangan nilai bukunya, boleh di sebelah kanannya. Tapi kolom nilai yang kami minta agar diisi terlebih dahulu. Kemudian dari Kota Banjarbaru yang dikategorikan tanah bersertifikat, untuk proses sertifikat hak pakai atas nama Pemda dan masukkan juga tanah yang masih sertifikat atas nama orang lain. jadi boleh. Ini maksudnya bagaimana? Kalau dalam konteks Pemda tentu SHP Pak ya, juga tanah masuk sertifikat atas nama. Atau mungkin Pemda membeli tanah dari masyarakat, namun belum disertifikatkan menjadi SHP seperti itu. Nah, itu berarti masuk ke dalam tanah Pemda ya yang dalam proses pengurusan sertifikatnya. Kemudian terkait inventarisasi BMD dari Sulteng melakukan inventarisasi tahun 2023 boleh ya silakan. Dari dulu pendatangannya Sekda juga silakan. Jadi dokumen yang sudah ada dulu di tahun 2023 itu boleh untuk diupload. Begitu pula untuk RKBMD-nya, Bapak ya. Kalau sudah ditandatangani oleh Sekda, itu boleh silakan. Jika didapati IPPT ada di PTSP, bukan di Perkim, apakah PTSP yang mengisi, tapi mereka tidak masuk area BMD? Nah, Bapak Ibu, ini tolong dicermati. Area BMD ini bukan tanggung jawab satu OPD. Misalkan hanya BPKAD saja, itu keliru. Untuk memenuhi area BMD, ini banyak OPD yang terlibat. BPKAD, kemudian dari Dinas PU, Perkim, ataupun dari PUTR, ya, atau dari bagian Tapem, kemudian juga Inspektorat dan Sekda juga terlibat. Jadi sekali lagi ini bukan hanya tugas di BPKAD. Jadi kalau IPPT tadi ada di PTSP, silakan untuk disiapkan oleh tim PTSP. Formatnya diberikan nanti penandatanganan pun sama oleh PTSP. Nah, kalau sulit koordinasinya, ini menjadi ranah Sekda untuk mengkoordinasikan OPD-OPD ini. Ya, jadi harus dilakukan upaya seperti itu. Minta bantuan Sekda untuk mengkoordinasikan OPD lain. Ya. Kalau dari BPKAD kesulitan untuk mendapatkan data IPPT atau SIPPT ini. Apakah penghapusan juga termasuk pemusnahan? Termasuk, Bapak Ibu. Diberikan keterangan. Kemudian pilihan dokumen legalitas tidak lengkap. Apakah boleh memasukkan dokumen legalitas lain seperti lejes tanah, surat penguasaan fisik? Boleh untuk ditambahkan keterangannya. Kemudian
format Excel untuk pemutahiran data aset. Format Excel-nya tidak usah ditandatangani, yang ditandatangani nanti yang laporannya. Jadi format Excel diisi dengan data saja. Nah, nanti penandatanganannya itu ada di dokumen laporan yang dijadikan PDF. Untuk sheet tanah, kendaraan bermotor, bangunan, serta jalan dijadikan satu. Tidak masalah Bapak Ibu dijadikan satu, yang penting nanti pemilihan jenis asetnya sesuai. Nah, itu nanti tinggal disortir saja untuk pengelompokannya. Yang penting jenis asetnya sesuai. Jadi ketika nanti diisi misalkan tanah lapang, maka jenisnya berupa tanah. Misalkan berupa minibus, maka nanti pilihnya kendaraan roda 4. Seperti itu. Baik, sementara itu dari daftar list pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Handayani sudah membacakan daftar pertanyaan serta memberikan jawaban yang cukup jelas dan lugas. Bapak dan Ibu, terima kasih ini atas peran aktif Bapak Ibu yang ikut membantu share link daftar hadir, kemudian daftar pertanyaan ya, sangat membantu kami. Nah, selanjutnya kami memberikan kesempatan di waktu-waktu yang tinggal tersisa 26 menit ini sebelum mengakhiri kegiatan hari ini untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand dan dipastikan nanti pertanyaannya adalah bukan mengulang ya. Jadi misalnya ternyata tadi sudah dibahas oleh Pak Handa, berarti karena waktunya terbatas jangan diulang lagi. Kalau bisa menanyakan hal yang lain gitu ya. Oke, kesempatan pertama kami berikan ke Bapak Misran dari Dispera KPLHP Hulu Sungai Selatan. Pak Misran silakan untuk waktu dan layar kami persilakan. Open mic silakan Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah wabarakatuh. suara kami bisa dapat didengar? Jelas Pak, cukup jelas. Monggo lanjut. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin, kami ada beberapa pertanyaan dan permasalahan yang kami alami. Yang pertama ini di tempat kami ada kasus perumahan mati. Istilah kami sendiri. Dalam artian 2 atau 3 tahun lalu mengajukan rangkaian perizinan, di kewenangan kami adalah untuk pengesahan site plan sudah, kemudian selanjutnya dan ada aktivitas pembangunan beberapa rumah. Selanjutnya tidak aktif lagi karena pemilik utamanya sakit dan tidak bisa apa-apa, anaknya pasif sekali. Beberapa kali kami hubungi untuk rapat koordinasi dengan perumahan lain. Pengembang perumahan lain tidak pernah hadir, kami kontak tidak pernah respon. Nah, apakah yang perlu kami laksanakan? Seandainya normal aktif perumahannya kan kami selanjutnya akan ambil alih proses PSU-nya. Namun tidak pada respon, apakah tetap bisa kita ambil alih atau mungkin karena tidak aktif bisa dicabut perizinannya, barangkali kami mohon arahan penjelasannya. Kemudian Permendagri 15/2026 masalah PSU. Pada dasarnya tahun ini kami menargetkan 1 serah terima PSU walaupun potensi ada 2 perumahan di tempat kami. Namun terkendala kemarin di bulan Juni-Juli kami proses, ternyata di bulan Juli keluarlah Permendagri 15/2026. Di samping itu kami sadari ada kekeliruan kami, kelambatan kami mengupdate SK tim verifikasi. Di 2025 akhir kami ada pembentukan SOTK baru dan ternyata SK kami masih SOTK lama, jadi menurut arahan dari bagian hukum harus update diganti. Nah, yang ingin kami tanyakan di Perbub itu, di Permendagri ada mandat untuk menyusun Perbub, sementara Perbub turun ke SK. Apakah kami boleh SK dulu, update dulu, baru Perbub? Nantinya kemudian SK
perubahan lagi setelah Pergub terbit. Soalnya kalau kami Pergub dahulu, baru SK, kami takutnya ini sudah bulan Agustus, takutnya tidak terkejar tahun ini target, walaupun minimal 1. Itu kemudian yang kedua masih berkenaan dengan Pergub. Pada saat kemarin Zoom dengan Bina Bangda Kemendagri, disampaikan bahwa maksimal 1 tahun terbit Pergub, Permendagri harus terbitlah Pergub. Namun yang kami baca, barangkali kami yang terlewat juga, dalam Permendagri kami temukan mandat penyusunan Pergub itu untuk berkenaan dengan pemeliharaan, pemanfaatan, dan sebagainya. Sementara untuk prosesnya sendiri kami tidak menemukan. Apakah itu nanti tidak menjadikan masalah? Itu mohon perencanaan juga. Kemudian selanjutnya mohon maaf banyak nih yang kami alami nih. Selanjutnya semenjak tahun 2025 ke belakang, tarik ke belakang kami kan sudah beberapa kali ada puluhan perumahan yang sudah serah terima PSO dengan harga adalah harga taksiran dari beberapa unsur. Yang pertama unsur keterangan kepala desa, kemudian unsur zona nilai harga tanah yang dari BPN, kemudian dibandingkan dengan nilai perolehan perumahan beberapa tahun sebelumnya. Yang kami ingin tanyakan, konfirmasi, apakah harus diganti dengan permajaan baru diganti dinilai ulang dengan appraisal, ataukah yang appraisal cukup yang harus kita tahun 2027 mendatang? Soalnya kalau untuk appraisal, mohon maaf, kami untuk penganggaran 2026 sudah tidak sempat lagi, sementara kami target harus ada serah terima PSO dan di situ dimunculkanlah nilai asetnya. Itu kemudian terakhir ada sedikit simpang siur, mungkin informasi yang kurang jelas. Ada satu perumahan perizinan terbit, kemudian mengajukan proses untuk penyerahan PSO. Namun di database kami, mohon maaf, belum kami masukkan sebagai data perumahan. Karena apa? Dari awal perumahan yang bersangkutan memang ada KKPR, namun tidak pernah memasukkan persetujuan atau pengesahan site plan. Dalam proses perizinan di OSS, itu mereka mengupload adalah site plan yang disahkan oleh pemilik sendiri. Dalam hal ini setahu kami direktur atau mungkin komisaris dari pengembang. Kami mohon arahan apa yang perlu kami lakukan. Pihak pengembang mengajukan permohonan serah terima, menurut kami tunda dahulu, kami pengen lacak site plan-nya itu seperti apa sih, kami belum punya. Seandainya ternyata syaratnya tidak memenuhi site plan, otomatis sementara ini kami belum bisa menerima. Namun jika luasannya minimal memenuhi syarat sebagaimana ketentuan site plan, akan kami tindak lanjuti. Mohon maaf agak banyak. Sementara demikian, salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, karena PSU ini spesifik sekali berkaitan dengan kewenangan Kemendagri Pak ya. Tentu kami mendorong agar Pemda mematuhi arahan dari instansi pembina Pak. Dalam hal ini Kemendagri. Nah tadi juga termasuk diamanatkan untuk membentuk atau menetapkan peraturan kepala daerah 1 tahun semenjak regulasi ini diturunkan. Jadi langkah itu dulu Pak yang harus dilakukan. Nah termasuk tadi terhadap kasus yang ada ya, apakah Pemda nanti berwenang menerbitkan persetujuan itu gitu terkait dengan tadi ada masalah di awalnya oleh si pengembang atau tidak, itu kan nanti di dalam regulasi di daerah. Maka langkah pertama tentu kami mendorong agar Pemda ini mematuhi arahan dari Kemendagri. Kalau kami dari KPK tidak dalam kapasitas itu Pak. Artinya ini hal yang sangat teknis menjadi kewenangan dari Kemendagri. Jadi mohon untuk diikuti arahan dari Kemendagri dan hal-hal yang tadi beresiko itu agar dihindarkan saja. Termasuk yang terakhir tadi Bapak sampaikan dengan persyaratan dan sebagainya belum lengkap. Nanti khawatir ada resiko yang lebih besar. Nah itu Pak, meskipun ada target 1 untuk diserah terimakan, tapi kalau menerobos aturan ya nanti malah lebih beresiko lagi.
Jadi sebaiknya pastikan dulu arahan Kemendagri dengan tadi beberapa opsi ataupun harapan yang Pemda sampaikan. Apakah boleh menerbitkan SK ulang atau menyusun peraturan kepala daerah yang terlebih dahulu, Pak. Nah, itu menegosiasikan dengan pihak Kemendagri. Kami mendorong itu saja dulu. Kalau itu sudah dilakukan dan nanti arahan Kemendagri jelas, mohon dipatuhi. Meskipun tadi ada target dan sebagainya, tapi kalau nanti memaksakan prosedur yang atau aturan yang berlaku, nah itu nanti bisa lebih beresiko. Begitu Pak ya, yang kami dorong. Kemudian untuk PSU di perumahan yang terlantar kan di Permendagri juga sudah ditetapkan. Pada intinya semangat dari PSU Permendagri tentang PSU ini kan ada upaya aktif dari Pemda terhadap serah terima PSU, termasuk terhadap PSU di perumahan yang telantar yang developernya sudah tidak dapat dihubungi, tidak dapat diketahui dan sebagainya. Begitu Bapak. Saran kami Bapak koordinasi kembali dengan pihak Kemendagri melalui dirjen terkaitnya tadi atau juga melalui inspektur wilayahnya untuk bisa difasilitasi. Ya demikian Pak. Oke. Kami lanjut ke penanya berikutnya. Baik, terima kasih Misran, Pak Misran dari Kabupaten. Oke, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk provinsi ya. Jadi tadi kabupaten, sekarang kami memberikan kesempatan untuk dari provinsi Sulawesi Tengah. Silakan untuk waktu dan layar kami persilahkan. Semoga pertanyaannya tidak berulang ya, Bapak dan Ibu. Oke, silakan. Mic-nya belum nyala di kami, Ibu. Di unmute dulu barangkali. Di unmute, terus diaktifkan kembali dari laptop yang disambungkan ke proyektor. Oke. Dari laptopnya ya, coba silakan. Nanti kalau masih terkendala, terpaksa kami geser ke penanya yang lain nih. Oke, izin, apakah boleh kami geser sebentar? Silakan Ibu. Cek sound lagi Pak, silakan. Izin? Boleh kita geser ke Ibu Masita, BPKAD Pasar. Ibu Masita, silakan. Jangan menyampaikan pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh oleh narasumber ya. Sambil nanti kembali kita ke Sulawesi Tengah. Ibu Masito, silakan. Belum diaktifkan speakernya Ibu? Coba, belum. Ayo. Belum Bu, coba di-unmute. Sambil kita coba Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ibu Masita, Pasar. Belum? Kita geser dulu ke Kabupaten Nunukan. Izin Bu, sudah kedengaran? Provinsi ya. Oke, siap. Silakan. Terima kasih, Ibu. Mangga. Udah aja. Sudah kurang lewat tadi. Ya, silakan Ibu. Disampaikan Izin kedengaran Bu. Ya, ya Ibu, silakan Bu. Masih bisa sih. Sudah aktif audio ini. Audioin saja, pakai audioin saja. Silakan Ibu, sudah terdengar. Kasih aktif. Kasih dulu mau dia
Kasih. Sudah, Itu sudah. tosku kasih pakai kamera sana. Dari kamera sini bisa. Ya. Kedengaran, Bu? Sudah terdengar Ibu, silakan. Iya, sudah kedengaran, Bu. Sudah Ibu. Ya. Ya, saya mulai aja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang jalan, Bu. Pak Handayani izin. Kami di Provinsi Sulawesi Tengah itu ada 98 ruas jalan. Yang sudah bersertifikasi itu ada 20. Yang belum bersertifikasi itu ada 78 yang belum ada sertifikatnya. Permasalahan kami yang di daerah ini antara kanta dari 12 kabupaten satu kota itu tidak punya standar untuk lampiran dan standar untuk pengajuan tanah untuk jalan. Itu yang pertama. Yang kedua itu permasalahannya adalah kalau ruas jalan itu yang kurang lebih 20 km, setiap ada jembatan, maka satu sertifikat yang akan diserahkan oleh satu kanta tanah. Nah, kalau berikutnya lagi ada jembatan lagi, maka dipotong lagi. Ini menyulitkan kami di daerah, sehingga kami ini harusnya operasional terlalu besar, Pak Handayani dan Ibu, sehingga kami agak kesulitan untuk mengakses ini untuk bersertifikat oleh Kanta karena standarnya juga berbeda-beda dari 12 kabupaten dan satu kota. Mohon izin Pak Handayani, mungkin kami bisa diberi masukan, saran, mungkin ada cara-cara yang kami tempuh supaya 78 ruas tanah ini bisa kami selesaikan. Ya, sekian Pak Handayani dan Ibu, terima kasih. Ya. Ya, baik Ibu. Ini memang terkait dengan pensertifikatan ruas jalan, Bu ya. Di dalam satu ruas jalan ini ada batas-batas alam yang memang itu menjadi faktor yang menyebabkan pemisahan sertifikat ya. Baik itu berupa jembatan atau ada sungai gitu. Nah, ini memang sudah ketentuannya di dalam proses pensertifikatan oleh pihak PPN. Ini menjadi acuan seperti itu. Nah, paling begini Bu, karena ini lintas kantah ya, ada beberapa kantah yang harus dikoordinasikan, maka saran kami sebaiknya jangan mengkoordinasikan satu persatu, tapi minta bantuan dari level Kanwil ATR BPN di tingkat provinsi, agar kantah-kantah ini terkoordinasi prosesnya. Termasuk tadi ketika ada perbedaan dari sisi biaya misalnya, ataupun ini supaya nanti bisa diseragamkan dan prosesnya lebih terkoordinasi. Jadi koordinasinya agar dilakukan juga di level Kanwil, tidak satu persatu di kantah. Ini minta dikoordinasikan oleh Pak Kanwil agar pensertifikatan yang 78 lagi nih bidang jalan bisa lebih cepat. Kemudian juga kalau perlu dengan MOU dengan pihak Kanwil, itu dibuatkan MOU-nya agar dari sisi pembiayaan ini tadi bisa lebih efisien ya karena adanya penyeragaman, dari target waktu juga bisa lebih jelas, komitmennya lebih terikat seperti itu. Jadi Ibu harus main atau harus berkoordinasi di level Kanwil seperti itu. Baik, Ibu Gubernur. Sudah cukup jelas atau mungkin masih ada informasi tambahan yang perlu Ibu memerlukan penjelasan? Apabila sudah cukup, izin kami akan bergeser ke Ibu Masyitoh di BPKAD Pasir, kemudian nanti Ibu Wagub, apabila ternyata masih ada hal-hal yang perlu melakukan penjelasan, bisa langsung koordinasi dengan DIC wilayah Sulawesi Tengah. Silakan. Ibu Masyitoh, silakan. Ya, Ibu. Halo, tadi sempat terdengar suara Ibu. Dicoba lagi, coba. Belum? Belum? Oke, coba. Belum, Ibu?
Nanti ditulis di chat saja Bu ya, atau di daftar link itu saja lah, ya, nggak apa-apa ya. Oke sip, terima kasih Bu. Kemudian masih ada waktu, kita coba ke Pemkab Nunukan, silakan. Pemkab Nunukan monitor. Iya, silakan Bapak diaktifkan speakernya. Langsung disampaikan ke Pak Handayani, hanya pertanyaan yang belum dibahas dan memerlukan penjelasan lanjutan. Silakan. Di laptop yang disambungkan ke monitor, diklik itu ada tanda mic-nya. Kanan atas mungkin ya. Kalau masih gagal, kita geser ke Pemda yang lainnya. Ayo, silakan dicoba. Kita Kota Samarinda, silakan. Sambil menunggu dari Kabupaten Nunukan. BPKAD Kota Samarinda, monitor. Ada. Apakah Ibu dulu hadir. Kota Samarinda. Kota Samarinda. Samarinda, silakan Ibu, Bapak. Sudah. Singkat dan yang belum dibahas di siang hari ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan terkait dengan ada satu hal yang mungkin kami tanyakan Bapak Ibu terkait dengan RKBND, yang mana berdasarkan penjelasannya RKBND harus ditetapkan dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Izin Pak, suaranya agak bergema dan volumenya mungkin diperbesar sedikit. Tunggu. Iya, nanti sambil salah satu tim untuk ngechat ya, ngetik Iya, di kolom chat atau di link yang sudah kita siapkan. Silakan Pak, lanjut. Ya, izin Bu lanjut terkait dengan RKBND. Terkait dengan RKBND, mana tadi penjelasan dibuatkan dalam surat keputusan melalui Sekda. Perlu kami sampaikan terkait dengan RKBND kan masing-masing OPD ini sangat-sangat jarang membuat laporan ke kami terkait dengan RKBND. Nah, mengatasi masalah tersebut, apakah bisa kami menetapkan RKBND itu berdasarkan sirup yang mana sirup tersebut wajib di-upload oleh OPD yang akan melaksanakan pengadaan barang. Mungkin itu Bu, singkat saja pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan RKBMD, kan pertama untuk formatnya dan juga informasi yang harus dimasukkan dalam RKBMD kan sudah ditentukan Pak ya di dalam Permendagri ini. Nah, adapun data di dalam sirup kan nanti hanya memuat pagu seperti itu. Belum tentu yang diupload dalam sirup itu tercantum dalam RKBMD. Justru RKBMD lah yang harus ditetapkan lebih awal sebelum naik ke dalam aplikasi sirup ya pengadaan. Nah, justru itu nanti yang akan dibandingkan Pak antara RKBMD dengan yang di sirup. Jadi kalau RKBMD-nya Bapak ambil langsung dari sirup nanti tidak terlihat untuk perencanaan awalnya. Jadi mohon untuk RKBMD ini tetap bersumber dari OPD-OPD yang kemudian nanti ditetapkan minimal oleh Sekda. Karena tadi ada sudah beberapa yang menetapkan oleh Sekda. Sebenarnya kami juga mendorong agar ditetapkan oleh kepala daerah karena nanti ini berkaitan dengan keselarasan di penyusunan RKPD juga. Begitu Pak. Jadi yang dimaksud dengan RKBMD ini berbeda dengan yang disuruh. Karena belum tentu yang diusulkan atau direncanakan dalam RKBMD itu tereksekusi di sirup. Atau sebaliknya,
Jangan-jangan yang tidak direncanakan dalam RKBMD, tapi tahu-tahu muncul dalam rencana pengadaan. Jadi begitu Pak ya, RKBMD tetap harus disusun sesuai dengan ketentuan, bersumber dari masing-masing OPD, dihimpun atau di rekapitulasi, kemudian ditetapkan oleh minimal oleh sektor. Begitu Pak. Oke, baik. Bagaimana Pak? Sudah cukup jelas ya? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Baik, kita lanjut, masih ada waktu. Kami memberikan satu kesempatan lagi, kembali dulu ke Nunukan ya? Oke, Nunukan? Baik, ternyata belum tersambung. Kita ke Kelungkung, Inspektorat Kabupaten Kelungkung, silakan. Ini sebagai penanya terakhir ya, Bapak dan Ibu. Jangan lupa sebelum meninggalkan Zoom untuk mengisi daftar hadir dulu. Kelungkung monitor. Silakan. Oke, lanjut. Cek sound suaranya. Oke, Ibu. Iya. Ya, Bu, jadi terkait pertanyaan kami yang tadi bahwa di Kabupaten Kelungkung sudah memiliki daftar rekapitulasi pemegang SPPT tersebut. Kami sudah coba berkoordinasi dengan bidang maupun OPD terkait yang kiranya memiliki data tersebut, karena kami di bidang hakim sendiri baru mulai menangani ini tuh sekitar tahun 2017, dan itu sama sekali kami nggak punya datanya. Dan setelah kami koordinasi itu dari keuangan maupun bidang tata ruang itu tidak ada data tersebut. Lalu tindak lanjutnya bagaimana ya Bu yang harus kami lakukan untuk menemukan MCSP ini? Ya, setelah dipastikan betul bahwa memang data SIPPT atau IPPR tidak ada, kalau dengan PTSP sudah dikoordinasikan, Bu? Sudah. Sudah. Kalau tahun sebelumnya ada data itu atau tidak? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada. Ya, kalau memang sudah dipastikan betul bahwa tidak ada SIPPT atau IPPTR, karena dalam konteks tadi developer atau pengembang tidak ada ya di Kelungkung, dan nanti tinggal diisi saja formatnya, diberi keterangan nihil dan ditandatangani oleh kepala bidang terkait dan juga diketuai Sekda. Namun ini harus valid Bu ya, jangan sampai nanti ternyata ada, namun kemudian tidak diungkap di sini gitu. Itu malah tidak sesuai dengan. Jadi mohon dipastikan betul. Kami itu sudah sempat bersurat untuk sebelumnya itu kami sudah sempat bersurat dan sudah ada jawaban juga dari PTSP itu tidak ada datanya. Berarti Ya, itu untuk datanya misalnya kan kami sudah punya bersurat, itu dibutuhkan nantinya. Iya Bu, ditandatangani oleh Sekda Bu ya, nanti untuk dokumen nihilnya itu. Oh gitu, baik Bapak, terima kasih. Baik, sudah cukup ya Bu ya? Sudah Ibu, terima kasih. Ya, oke, siap. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensi dan partisipasi luar biasa. Tadi untuk wilayah tengah ini kami sudah coba ngecek ada 592 peserta, dan di kami masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun harapan kami pertanyaan yang di-input di chat ataupun yang di daftar link itu sebagian besar sudah dibahas oleh Pak Handa, dan nanti apabila ternyata lagi-lagi ada hal-hal yang kurang jelas, bisa langsung komunikasi dengan PIC wilayah masing-masing.
Kemudian kembali lagi disampaikan untuk materi dan link daftar hadir serta link daftar pertanyaan dapat dikomunikasikan kembali dengan PIC wilayah masing-masing. Bapak dan Ibu, di penghujung acara kami izin selaku pemandu kegiatan agenda hari ini. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan di sesi wilayah tengah terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila kita tidak bisa mengakomodir seluruh pertanyaan Bapak dan Ibu dan nanti akan dilanjutkan di sesi selanjutnya. Nah, ruang rapat akan kami tutup. Untuk selanjutnya kami akan bergeser ke wilayah barat yang akan nanti kita agendakan di siang hari. Jadi mohon Bapak dan Ibu jangan bergabung di sesi siang ya, sesi sore nanti karena roomnya sudah kita akomodir di siang ini. Pak Handa, sebelum kita tutup ada tambahan? Ya, terima kasih Mbak Uri, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih dari Ibu Wagub yang juga telah mengatensi kegiatan ini. Pada prinsipnya kami sangat mendorong agar Pemda pada tahun ini lebih proaktif dan lebih menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam perbaikan tata kelola di area BMD. Karena biar bagaimanapun kerawanan korupsi tetap ada di dalam pengelolaan BMD yang tidak sesuai atau pengelolaan BMD yang tidak dilakukan secara tertib. Nah, kita minimalisir resiko dan potensi itu sehingga dapat terhindar dari korupsi dan kami menunggu dari masing-masing Pemda untuk segera mengupload eviden yang sudah ada. Prinsipnya bukan eviden dulu, tapi prinsipnya adalah perbaikan tata kelola terlebih dahulu, baru kemudian dihasilkan evidennya. Bapak Ibu jangan mengejar eviden, tapi secara real tidak dilakukan implementasi perbaikan. Itu keliru. Karena semangat dari MCS PRBS ini adalah sekali lagi perbaikan tata kelola yang real, yang nyata, berdampak, dan nanti berimplikasi kepada terhindarnya ya, risiko korupsi, ya, dan juga kami akan memberikan hasil analisis dari kerawanan korupsi dalam pengelolaan BMD. Demikian, mudah-mudahan apa yang menjadi target perbaikan dari seluruh Pemda dapat tercapai. Dan apabila ada hal yang tidak tersampaikan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian Bapak dan Ibu, kita tutup agenda kita hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Silakan Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ruang rapat.